Shalom saudara kekasih dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya dalam Renungan Tridi 3 menit dekat dengan Dia. Sobat Tridi, pernahkah Anda tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas menjadi marah? Dan marahnya bukan marah biasa, tapi marah yang amat sangat. Kemudian Anda menyesal dan kaget. Kok bisa ya saya marah seperti itu? Padahal sebenarnya masalahnya sangat sepele. Mungkin kita pernah mengalaminya. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 20 dan 23 membantu kita untuk memahami hal ini. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, ternyata dalam hidup kita ada kekuatan dosa yang disebut Paulus dengan istilah hukum dosa atau dosa yang ada di dalam aku. Kata hukum adalah bentuk kiasan yang digunakan untuk menggambarkan adanya suatu kuasa, otoritas, atau paksaan yang menguasai dan mengharuskan kita ikuti kehendaknya untuk jatuh dalam dosa. Maka jangan heran kalau kita menemukan bahwa kita merasa aneh akan kemarahan yang bisa tiba-tiba saja muncul, kejatuhan dalam pornografi yang tidak direncanakan, atau tiba-tiba kita mendengar orang percaya yang baik jatuh dalam korupsi dan sebagainya. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan kuasa Tuhan Yesus? Apakah kuasa dosa dalam diri kita sudah dikalahkan? Kalau sudah, mengapa ia bisa muncul? Sobat Tridi, kebenarannya ialah bahwa kuasa Kristus telah menggulingkan pemerintahan dosa, melemahkan kuasanya, dan bahkan telah membunuh akarnya, sehingga dosa itu tidak berkuasa dalam diri orang percaya. Namun kita tetap harus waspada. Dosa tetap adalah dosa. Ia punya kekuatan yang sangat besar untuk menjatuhkan kita. Ingat, ia adalah suatu hukum. Satu hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa kita tidak ditinggalkan dalam ketidakberdayaan. Di ayat 24 kita diberikan solusi. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus melepaskan kita dari belenggu dosa dan juga memberikan kita kekuatan untuk hidup berkemenangan atas dosa yang suka mengacak-acak kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.